Malam menyelimuti padang pasir Mesir. Di kejauhan, siluet megah piramida Giza berdiri kokoh, seolah menantang waktu. Ribuan tahun telah berlalu, tetapi misteri peradaban Mesir kuno tetap hidup, tersembunyi di antara hieroglif kuno dan makam-makam yang terkubur di bawah pasir. Bagaimana peradaban ini bisa membangun piramida yang seakan mustahil diciptakan dengan teknologi sederhana? Apakah mereka memiliki ilmu yang telah hilang atau bahkan menerima bantuan dari makhluk luar angkasa? Dan bagaimana dengan kutukan para Firaun yang konon membawa kematian bagi siapa saja yang berani mengusik makam mereka? Kita akan menyingkap misteri terbesar dari peradaban Mesir kuno, sebuah perjalanan penuh teka-teki yang akan mengungkap fakta mengejutkan. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian klik tombol like agar lebih banyak orang bisa mengetahui kisah ini, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian menjadi yang pertama tahu ketika ada misteri baru yang kita bahas. Siap untuk menjelajah masa lalu? Mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang Mesir kuno, hal pertama yang terlintas di benak adalah piramida Giza. Bangunan raksasa ini bukan hanya megah, tetapi juga penuh dengan teka-teki yang hingga kini belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh para ilmuwan. Piramida Giza dibangun sekitar tahun 2560 SM untuk menjadi makam Firaun Khufu. Struktur ini terdiri dari lebih dari 2,3 juta balok batu dengan berat masing-masing berkisar antara 2,5 hingga 15 ton. Jika dihitung, total berat piramida mencapai sekitar 6 juta ton. Pertanyaannya, bagaimana orang Mesir kuno bisa mengangkat dan menyusun batu-batu raksasa ini dengan begitu presisi? Teori pembangunan piramida. Beberapa teori mencoba menjelaskan cara piramida ini dibangun. Teori jalur miring para ilmuwan percaya bahwa pekerja membangun jalur landai besar yang memudahkan mereka mengangkut batu ke atas. Namun, jika teori ini benar, jalur ini harus memiliki panjang berkilo-kilometer, sesuatu yang membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada piramida itu sendiri. Teori katrol dan tuas. Beberapa teori mengatakan bahwa pekerja Mesir menggunakan katrol dan tuas sederhana untuk menarik batu ke tempatnya. Tetapi, bukti arkeologis yang mendukung teori ini sangat minim. Teori pengangkutan air. Ada juga teori bahwa orang Mesir menggunakan kanal air untuk membantu mengangkut batu dengan lebih mudah. Ini masuk akal, mengingat sungai Nil berdekatan dengan lokasi piramida. Teori alien, beberapa orang percaya bahwa piramida dibangun dengan bantuan makhluk luar angkasa. Klaim ini muncul karena piramida sejajar dengan beberapa konstelasi bintang dan memiliki kesempurnaan arsitektur yang sulit dijelaskan dengan teknologi zaman itu. Namun, hingga hari ini, tidak ada teori yang bisa menjelaskan secara pasti bagaimana piramida ini dibangun. Ketika makam Raja Tutankhamun ditemukan pada tahun 1922, dunia dikejutkan oleh serangkaian kematian misterius yang menimpa mereka yang terlibat dalam ekspedisi tersebut. Lord Carnarvon, salah satu sponsor ekspedisi, meninggal secara tiba-tiba akibat infeksi aneh. Beberapa anggota tim lainnya juga mengalami kecelakaan tragis atau sakit misterius. Mitos mengatakan bahwa di dalam makam terdapat tulisan yang berbunyi, "Kematian akan datang bagi siapa saja yang mengganggu ketenangan raja." Banyak yang percaya bahwa ini adalah kutukan Firaun, sebuah sihir kuno yang melindungi makam dari pencuri dan pengganggu. Namun, para ilmuwan memiliki penjelasan lain. Di dalam makam kuno, terdapat bakteri dan jamur berbahaya yang bisa menyebabkan infeksi mematikan. Namun, apakah hanya itu penyebabnya? Ataukah memang ada kekuatan lain yang bermain di balik kematian ini? Banyak orang mengira Atlantis hanyalah legenda. Namun, ada teori yang menghubungkan Atlantis dengan Mesir kuno. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, pernah menulis tentang Atlantis, sebuah peradaban maju yang tenggelam dalam semalam akibat bencana besar. Beberapa arkeolog percaya bahwa Atlantis mungkin tidak benar-benar hilang di lautan, tetapi sebenarnya ada hubungannya dengan peradaban Mesir kuno. Beberapa bukti menunjukkan adanya reruntuhan kuno di sekitar pesisir Mesir
yang mungkin merupakan sisa dari peradaban yang lebih tua dan lebih maju. Jika teori ini benar, maka Mesir kuno bukanlah peradaban pertama, melainkan hanya kelanjutan dari peradaban yang lebih tua yang sudah punah. Apakah Atlantis sebenarnya pernah ada, ataukah ini hanya mitos? Sphinx di Giza adalah salah satu patung paling terkenal di dunia, tetapi ada teori yang mengatakan bahwa patung ini mungkin jauh lebih tua dari peradaban Mesir kuno. Ahli geologi menemukan tanda-tanda erosi air pada tubuh Sphinx yang menunjukkan bahwa patung ini mungkin telah mengalami hujan deras dalam waktu yang sangat lama. Masalahnya, Mesir sudah menjadi gurun selama ribuan tahun. Jika benar Sphinx mengalami erosi air, berarti patung ini bisa saja berusia lebih dari 10.000 tahun, jauh lebih tua dari Mesir kuno itu sendiri. Siapa yang membangun Sphinx jika bukan orang Mesir? Apakah ada peradaban kuno sebelum mereka yang telah hilang dari sejarah? Kitab Orang Mati adalah kumpulan teks kuno yang berisi mantra dan petunjuk bagi roh orang yang telah meninggal. Menurut kepercayaan Mesir kuno, setelah seseorang meninggal, mereka harus melewati serangkaian ujian di alam baka. Salah satu ujian paling terkenal adalah penimbangan hati, di mana hati seseorang akan ditimbang melawan bulu Dewi Ma'at. Jika hati lebih ringan dari bulu, mereka bisa mencapai kehidupan abadi. Jika lebih berat, mereka akan dimakan oleh monster bernama Amit. Apakah kitab ini hanya sekadar mitos, atau sebenarnya berisi rahasia kehidupan setelah mati yang belum kita pahami? Dari piramida yang mustahil dibangun, kutukan yang misterius, hingga petunjuk menuju kehidupan setelah mati, Mesir kuno tetap menjadi peradaban yang menyimpan banyak misteri. Menurut kalian, misteri mana yang paling menarik? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.